earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan berita kekalahan Jepang. Keperluan apa kalian datang? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu, ini saatnya memproklamasikan Indonesia. Saya ingin Anda memproklamasikan Indonesia, Bung. Kita harus membicarakan dulu karena PPKI akan memproklamasikan tanggal 24 Mei. Lebih cepat lebih baik. Itu saya akan membicarakan ini kepada golongan tua. Selanjutnya saya akan beritahu kalian lagi. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Usulan kita telah ditolak oleh Soekarno. Apa usulan kalian ditolak? Bagaimana kalau Soekarno terpengaruh oleh Jepang? Nanggung. Apa rencana kita? Bagaimana kalau kita culik saja mereka? Mungkin itu salah satu cara untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Itu kita jemput mereka. Tapi kemana kita jemput mereka? Rengas Dengklok, di mana keamanan militer kita sangat baik. Yang sangat baik. Setelah menyusun strategi penculikan Soekarno, beberapa pemuda membawa Soekarno dengan maksud menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bung, tadi ada golongan pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa tanggapanmu, Bung? Saya tidak setuju karena mereka masih muda, pola pikirannya masih rendah. Akhirnya para pemuda tiba di kediaman Bung Karno untuk menculik Bung Karno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sini? Kamu apa tugas kami sekarang? Sekarang. Ya, sekarang. Kita harus melanjutkan rencana tadi siang. Oh, baiklah. Setelah diculik, Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak oleh golongan muda agar sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kami bisa jalan ke Pak, kami ingin memproklamasikan bangsa ini. Tapi masih terlalu minim untuk memproklamasikannya karena kita masih membutuhkan negara Jepang. Baik, bila perkataan itu, tapi kita harus memproklamasikan Indonesia. Apakah kita bisa melawan mereka? Tentu bisa, Bung, kalau kita ada usaha. Para pemuda telah membuat strategi dari negara Jepang dan sekutu. Bagaimana, Bung? Baik, saya setuju untuk memproklamasikan bangsa Indonesia. Akhirnya, dengan didesak oleh para pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui para pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di kediaman Laksamana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, dan Sayuti Melik, mereka menyusun naskah proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kita akan menuliskan naskah teks proklamasi. Baiknya kalimat utama, kalimat yang menyatakan kami bangsa Indonesia dan negeri menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno dan Bung Hatta saja yang membacakan teks proklamasi. Sayuti, ketik naskah ini. Akhirnya tibalah saatnya, yaitu pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andos Muhammad Hatta yang bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.